17-an dapat remisi, ditebus juga berkurang. Kalau di akhirat mau nebus dirinya itu tak bisa, walaupun dia punya seisi bumi punya dia, wa mislahu ma'hu, ditambah lagi 2 kali lipatnya, tak bisa dia nebus dirinya. Coba kita bayangkan, misalkan kita dapat vonis masuk neraka 1 jam saja. Kamu divonis masuk neraka 1 jam saja. Kira-kira mau nggak kita nebus dengan semua harta kita? Saya punya 5 sawah, 5 ladang, saya punya 5 mobil, saya punya rumah 4, semuanya saya jual, saya tebus diri saya agar tidak masuk neraka, padahal cuma 1 jam. Saya yakin semuanya akan siap nebus, karena masuk neraka ya, misalkan masuk ke kobaran api lah, 5 detik saja itu rasanya lama banget loh. 1 menit saja masukkan tangan kita ke minyak yang panas, 1 menit itu nggak akan keluar kita. Sehingga orang-orang yang tidak memenuhi seruan Robnya, mereka itu berusaha untuk menebus dirinya dengan apa yang bisa sudah mereka kumpulkan. Ini bukan hanya dengan UMR ya. Yang tadi itu kadang-kadang ada orang yang tidak memenuhi seruan Allah hanya gara-gara mempertahankan UMR, gaji yang sedikit itu, kemudian dia meninggalkan seruan Allah. Ini bertonton mas nggak bisa menebus dirinya, apalagi cuma UMR gitu kira-kira. Apalagi cuma penghasilan, berapa sih penghasilannya hingga tidak dengerin ketika dipanggil sholat. Ulaika lahum su'ul hisab, bagi mereka itu hisab yang buruk, yang semuanya akan dihitung sampai sekecil-kecil apapun akan dihitung, sampai ke kulit ari dari kurma yang kita makan itu dihitung, dihisab. Wahum jahannam, dan tempat mereka jahannam, wabisal mihad, itu seburuk-buruk tempat kediaman. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Ada orang yang dia tahu bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah itu adalah hak, adalah benar. Ada orang yang tidak tahu, bahkan tidak mau tahu. Orang yang a'ma, yang buta. Buta ini ada 2, buta mata kepalanya, buta mata hatinya. Nah, ada orang-orang yang tahu, sadar bahwa Al-Quran ini benar, Al-Quran ini hak, Al-Quran ini pedoman hidup saya, pedoman hidup kita, sehingga kita perlu mempelajarinya, perlu datang ke kajian-kajian Al-Quran. Itu berarti orang-orang yang tahu. Ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbika al-haq. Ada orang yang tidak mau tahu, buta, bahkan tidak mau melihat bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, sebuah petunjuk hidup kita. Mereka menjauh dari Al-Quran. Allah menanyakan itu, apakah sama orang yang sadar tahu bahwa Al-Quran itu benar dan orang yang tidak tahu bahwa Al-Quran itu benar? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ngapain kita capek-capek ke sini belajar Al-Quran, mengkaji Al-Quran? Kan lebih enak di rumah tiduran, nonton TV kan gitu. Tapi ternyata ada yang dari mana? Jalan Segara, ada yang daripada mau capek-capek datang ke sini untuk belajar Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran. Itu menandakan bahwa kita tahu bahwa Al-Quran ini yang pedoman hidup kita. Al-Quran ini yang benar, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita dekati. Sedangkan orang-orang yang tidak sadar, tidak mau tahu, dia buta terhadap kebenaran Al-Quran, maka dia memilih untuk tidak datang, tidak hadir, tidak ikut, tidak
bahkan menjauh dari Al-Quran. Apakah sama dua orang itu pertanyaan dari Allah. Nah ternyata jawabannya pasti tidak sama. Karena apa? Karena innama yatadzakkaru ulul albab, karena hanya orang-orang yang cerdas saja yang bisa mengambil pelajaran. Jadi orang-orang yang mendekat kepada Al-Quran, yang belajar Al-Quran itu orang-orang yang berakal, punya kecerdasan spiritual. Hanya orang-orang cerdas saja yang. Jadi kalau ada orang kayaknya gak ada kerjaan deh, mereka tuh ngumpul-ngumpul ya malam Sabtu, jauh-jauh didatangi gitu kan, kayak bodoh nih kan. Ternyata enggak juga. Menurut Al-Quran malah mereka yang cerdas. Capek-capek ke sini cerdas, ulul albab namanya. Orang yang punya kecerdasan. Bukan karena nggak ada kerjaan kita datang ke sini, bukan karena kita orang pengangguran. Ini kan orang-orang sibuk semua nih asli. Banyak kegiatan, cuma kita meluangkan waktu untuk Al-Quran. Kenapa? Karena ada janji Allah di situ. Kita termasuk orang-orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Ada janji Rasulullah di situ bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan ada janji Rasulullah di situ bahwa orang yang mendatangi majelis ilmu, ya belajar ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Itu janji-janji itu yang kita harapkan. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yufuna bi ahdillah, mereka yang memenuhi janji Allah, wala yanqudunal mitsaq, dan tidak melanggar perjanjian. Orang-orang cerdas itu mereka yang memenuhi janjinya Allah. Kita kontraknya itu sebagai hamba. Alastu birabbikum, kata Allah waktu kita ada di alam rahim. Apakah benar aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Jadi kita semuanya sudah ada perjanjian dengan Allah bahwa Allah Rabb kita, Allah yang menciptakan kita dan kita hambanya. Kalau kita penuhi perjanjian itu, kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Nah, itu kontrak kita, itu perjanjian kita. Kita penuhi sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Rabb kita. Itu perjanjian kontraknya. Nah, sehingga kalau kita penuhi itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan baik ini maupun di akhirat. Jadi kemarin tuh ada sebuah pengalaman waktu saya ke Magelang itu, ada istilahnya God spot. God spot apa God spot? God itu apa? Titik Tuhan. Titik Tuhan. God spot, titik Tuhan. Jadi gini penjelasannya. Ada orang beranggapan bahwa yang bahagia itu adalah orang kaya. Saya tuh akan bahagia kalau saya kaya raya. Ternyata banyak orang-orang yang kaya raya, mereka malah bunuh diri. Kenapa? Karena hidupnya nggak bahagia. Ada orang yang beranggapan bahwa bahagia itu adalah orang-orang yang terkenal, artis-artis, orang-orang pada minta tanda tangan dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak artis yang frustasi, akhirnya main narkoba, akhirnya overdosis, mati dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan. Bahkan seorang pengacara, siapa tuh pengacara yang kaya tuh? Hotman. Dia itu sampai nyari kebahagiaan. Dia datang ke Bali, kata orang Bali itu menyenangkan, membahagiakan. Ternyata dia nyampe ke Bali gini-gini aja ternyata. Jadi orang sekaya itu tidak menemukan kebahagiaan ternyata. Terus di mana kita dapatkan kebahagiaan? Ternyata kita bisa dapatkan di God spot itu, di titik Tuhan itu. Nah, ketika kita sujud mendekat kepada Allah, aliran darah kita sampai ke otak, jadi lamakan sujud kita, maka di situ ada kebahagiaan. Di situ kadang kita sampai nangis di situ, di situ di God spot itu kita dapat kebahagiaan. Titik Tuhan itu. Jadi kita akan kembali ke fitrah kita sebagai hamba, menghambakan diri kepada Allah. Di situ dapat kebahagiaannya, kepuasannya. Jadi ada ritual, ada spiritual. Kalau kita cuma sholat Allahu Akbar, itu namanya ritual. Dapat nggak kebahagiaannya? Nggak dapat. Kenapa?
karena nggak dapat blood spotnya. Kebahagiaan itu akan didapatkan ketika sholatnya itu ada unsur spiritualitas, ada unsur khusyuknya, betul-betul kita menghadap Allah, betul-betul laporan pada Allah. Ya Allah, saya menghadap, ya Allah, wajah tu wajah, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Ketika sujud kita betul-betul merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Nah, itu dapat spiritualitasnya, itu dapat kebahagiaannya. Kayak gitu. Jadi tidak hanya ritual yang kita lakukan tuh, tapi harus ada unsur spiritualitas. Sama kayak kita naik haji atau umroh, berangkat habis itu cuma selfie gitu di dekat Ka'bah, selfie, habis itu share, like, share, itu dapatnya ritual aja. Ketika orang tawaf ya tawaf, ketika orang sa'i gitu, dapatnya ritual aja. Beda dengan orang-orang yang di situ ada unsur spiritualitasnya. Di dekat Ka'bah dia mengucurkan air mata, dia betul-betul nangis kepada Allah. Itulah dapat dia kebahagiaan. Ya, gitu. Jadi di ibadah kita jangan hanya kita ambil ritualnya saja, tapi bagaimana supaya kita dapat spiritualitas, bagaimana supaya kita menghayati apa yang kita lakukan. Ada puasa juga, orang puasa ritual dia, tapi puasanya hanya dapat dahaga dan lapar dan haus saja, itu cuma spiritual. Berarti ada orang-orang puasa yang dia itu mendapatkan kebahagiaan, dia menjaga lisannya, dia menjaga anggota tubuhnya, bahkan dia menjaga diri dari yang halal. Kalau biasanya kan kita menjaga diri dari yang haram kan, kalau puasa kita juga bisa menjaga diri dari yang halal, bahkan dari yang halal sekalipun. Istri kita halal buat kita, tapi ketika kita puasa kita jaga diri. Makanan-makanan ini halal bagi kita, tapi ketika kita puasa kita jaga diri dari makanan-makanan ini, makanan minuman ini. Nah, ketika itu dapat spiritualnya, maka di situ ada God spot yang bisa kita dapatkan, dan itu membahagiakan. Hormon endorfinnya datang keluar. Jadi kita sudah harus ada di zona tidak hanya ritual saja yang kita lakukan, tapi harus muncul spiritualitasnya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan orang-orang yang mereka itu menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, menyambung yang seharusnya disambung, menyambung silaturahim kita. Ada sepupu, dua pupu yang lama kita tidak datangi, kunjungi, sambung lagi silaturahimnya, walaupun hanya sebentar. Bawakan apa, saya mampir aja mbak, lama nggak kesini, kangen, nggak ada sedikit oleh. Habis itu pamit datang lagi ke satunya. Jangan hanya menjelang 2024 aja mas, semuanya sepupu, semuanya 5 pupu dapat tuh. Kalau lagi nyalat 5 pupu dapat. Habis itu hilang loh gitu. Atau sekalian aja dijadikan momen nih mas untuk silaturahim, ya kan, ada alasan juga kan. Pertama silaturahim dulu. Jadi ada orang yang sekalian bisa jadi masuk surga gara-gara nyalak. Kenapa? Banyak silaturahim dia. Jangan liatin cuma jadi suaranya, tapi silaturahimnya. Saya panakan dupa pun sampean. Jadi silaturahim itu malah momen untuk bisa nambah banyak pahala. Masuk ke ulul albab, orang-orang cerdas kalau banyak silaturahim. Kemudian wa yakhshawna rabbahum, mereka takut pada Robnya. Mereka mau berbuat dosa, dia yakin bahwa Robnya terus memperhatikannya. Mau berbuat maksiat, takut kepada Robnya. Saya selalu dalam CCTV Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada hisab yang buruk. Yang tadi dijelaskan tuh su'al hisab tuh sampai ke hal-hal terkecil pun dihitung, dibikin ruwet. Pertanyaannya, satu biji, bukan hanya bijinya tuh, selaputnya saja, ini kamu dapat dari mana, berapa serat yang kamu makan nih, sampai kayak gitu.
Padahal itu selaputnya masih nempel di ininya. Betul itu alamat sudah tak kecil orang-orang yang dipersulit kayak gitu. Dihitung sampai ke akar-akarnya gitu. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Sabar itu ada berapa? Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam musibah. Contoh sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita tuh zuhur sedang tidur capek-capeknya, pulang kerja tiba-tiba adzan zuhur, kita bangun, itu kan penuh kesabaran tuh. Ambil wudhu, kita paksakan untuk sholat berjamaah. Sabar tuh dalam melaksanakan perintah Allah. Malam-malam waktu kita enak-enaknya tidur, kondisi dingin, orang-orang pada tidur, enak-enak tidur, tarik selimut, kita malah keluar dari selimut kita malah ambil wudhu dalam keheningan malam, habis itu kita qiyamul lail, kita sholat tahajud. Itu kesabaran tuh, kesabaran yang kita lakukan. Ada yang puasa Senin Kamis, teman-temannya makan minum, dia sabar nggak makan nggak minum, tetap menjaga puasanya. Itu kesabaran tuh, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ada juga yang sabar dalam menjauhi larangan Allah. Teman-temannya semuanya minum, semuanya. Ini pesta minum. Ayo cobalah dikit dan sebagainya, penuh rayuan kan. Dia enggak, saya sudah enggak mau kayak itu. Saya sudah abad kepada Allah, saya enggak mau ulangi lagi. Ada juga yang sabar dari harta-harta yang haram. Lagi banyak-banyaknya hutang, lagi ditagih hutang, ternyata ada yang nganterin amplop, ada logonya, ada tulisan coblos nomor, ada pilih. Nah, di situ diuji tuh. Anak sudah habis susunya, pokoknya juga sudah habis. Nah, ternyata ada orang nganterin paket. Ambil gak ya gitu kan. Kalau kita bisa nolak itu, berarti kita sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ternyata banyak nih amplopnya, isinya 1 juta. Nah, kebetulan barusan ada yang lagi hutang 500.000 kan masih ada sisanya tuh. Kan gitu. Tapi karena dia takut pada su'ul hisab, itu nanti akan di setiap rupiah yang dia terima akan ada perhitungannya, akhirnya dia tolak, akhirnya dia tidak ambil. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka infakkan dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya ada, kalau ada tafsirnya ini, ada orang berbuat buruk kepada dia, dibalas dengan kebaikan, atau dia dulu pernah jahat, diganti oleh dia dengan amal-amal soleh. Tafsirnya seperti itu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ulaika lahum uqbaddar, orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Uqbaddar, yang tadi suudar ya. Ini uqbaddar, orang-orang yang apa yang didapatkan oleh mereka? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka dapat surga Aden, tajri min yadkhulunaha, mereka memasuki surga Aden itu. Wa man salaha, dia tidak masuk ke surganya tidak sendirian, dia bersama orang-orang soleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka, bapak ibunya, kakek neneknya, buyutnya. Itu kalau mereka soleh akan masuk surga bareng orang itu. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangannya, jadi istri-istrinya, kalau perempuan suami-suaminya masuk surga bareng rombongan. Wa dzurriyyatihim, dan keturunannya.
anak-anaknya, cucu-cucunya, cicitnya. Kalau soleh masuk bareng, masuk ke surga rombongan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka itu dari berbagai pintu. Apa yang dikatakan malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Mereka mengucapkan selamat. Selamat ya, kamu telah sukses, kamu telah masuk surga karena kesabaran kamu. Sabar apa? Tadi itu mengerjakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam musibah yang dihadapi. Fani'mal badar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi malam ini kita telah belajar tentang ada orang-orang yang merespon seruan Allah, yang memenuhi panggilan Allah, dan ada orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Allah karena memilih dunia. Sehingga dunia-dunia harta-harta yang mereka kumpulkan itu tidak cukup untuk menebus dirinya dari azab Allah. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan-panggilan Allah, seruan-seruan kita. Amin. Demikian kajian malam ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.